Dalam video ini akan dibahas one-way analysis of variance atau biasa disingkat one-way ANOVA dengan software gratis Blue Sky Statistics. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Tombol subscribe ada di kanan bawah. Dalam video ini, pertama-tama akan dijelaskan apa itu one-way ANOVA, kemudian akan diberikan contoh, dan contohnya akan dihitung secara manual. Kemudian di bagian akhir, baru akan dijelaskan penggunaan software Blue Sky Statistics untuk melakukan one-way ANOVA. Nah, one-way analysis of variance atau one-way ANOVA ini digunakan untuk menguji kesamaan dari dua atau lebih purata populasi atau population means. Nah, bentuk hipotesisnya selalu sama seperti ini. Jadi hipotesis untuk one-way ANOVA itu selalu H0-nya mu1 sampai mu2 sampai mu3 sampai mu-K. Nah, ini tergantung banyaknya purata populasi yang dibandingkan. Dan H1-nya biasa dituliskan dalam bentuk kalimat, tidak semua purata populasi sama, atau setidaknya ada satu purata populasi yang berbeda. Jadi kalau H0 ditolak, ini berarti ada satu purata populasi yang berbeda. Nah, di dalam ANOVA terdapat 3 asumsi. Jadi asumsi pertama, untuk setiap populasi, variable respon atau variable dependennya harus berdistribusi normal. Asumsi kedua, variance atau sigma padat dari variabel respon ini adalah sama untuk semua populasi. Dan asumsi ketiga, pengamatannya harus independen. Nah, dari ketiga asumsi tadi, jika hanya asumsi normalitas yang dilanggar, maka alternatifnya kita menggunakan uji peringkat Kruskal-Wallis, atau dalam bahasa Inggris disebutnya Kruskal-Wallis rank test. Ini termasuk uji non-parametrik. Nah, jika asumsi normalitas dan kesamaan varians yang dilanggar, maka kita harus melakukan transformasi data. Nah, ini rumus-rumus untuk one-way ANOVA. Jadi harus dihitung rumus purata sampelnya untuk yang sampel ke J, rumus menghitung varians sampel ke J, dan rumus menghitung jumlah total dari sampel datanya, dan juga rumus rata-rata dari seluruh sampel. Nah, XIJ ini nilai observasi atau nilai datanya yang ke I untuk perlakuan ke J, NJ-nya ini jumlah observasi atau sampel untuk perlakuan ke J, X bar J-nya ini purata sampel untuk perlakuan ke J, dan X kuadrat J-nya ini varian sampel untuk yang perlakuan ke J. Ini rumus one-way ANOVA-nya, ada 2 rumus utama, yaitu MSTR dan MSE. MSTR-nya ini SSTR dibagi K-1, MSE-nya SSE dibagi NT minus K. Dari MSTR dan MSE ini akan dihitung uji statistik F-nya, yaitu F-nya sama dengan MSTR yang ini dibagi MSE. Nah, ini singkatan MSTR, itu mean square due to treatments, atau purata kuadrat karena perlakuan atau karena treatment. SSTR ini sum of square due to treatments, atau jumlah kuadrat karena perlakuan. MSE ini mean square error atau purata kuadrat dari galap. SSE ini sum of square due to error atau jumlah kuadrat karena galap. Nah, hasil perhitungan SSTR, SSE, dan seterusnya itu kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Nah, tabel ini namanya one-way ANOVA table atau tabel ANOVA satu arah. Bila hasil dari one-way ANOVA H0 ditolak, maka ini berarti tidak semua purata atau rata-rata populasi sama. Nah, untuk mengetahui rata-rata populasi mana yang tidak sama, maka perlu dilanjutkan dengan uji yang dinamakan multiple comparison post-hoc test. Ada beberapa multiple comparison post-hoc test ini, antara lain ini Bonferroni, CFP, Tukey-Kramer, SIDEC, dan seterusnya. Nah, di dalam video ini akan digunakan yang Tukey-Kramer. Jadi ini rumus Tukey-Kramernya, T. T ini mengikuti studentized range distribution. Ya, biasanya notasinya pakai Q alpha, K, DF. Nah, K-nya ini jumlah treatment, dan DF-nya itu N minus K, di mana N-nya adalah jumlah sampel seluruhnya. Nah, kadang digunakan confidence intervals. Ya, ini mirip rumus T, hanya dipindah-pindah ruas, sehingga didapat seperti ini. Multiple comparison ini dilakukannya dengan cara menguji min-nya secara sepasang demi sepasang. Jadi ini bentuk hipotesis seperti ini. Jadi H0, mu I sama dengan mu J, dan H1-nya mu I tidak sama dengan mu J. Nah, jika p-value lebih kecil sama dengan alpha, maka H0-nya ditolak. Jika kita menggunakan software, biasanya software akan memberikan nilai p-value. Jadi p-value atau probability value ini
adalah bukti terhadap H0. Artinya semakin kecil p-value-nya, semakin kuat bukti bahwa Anda harus menolak H0. Nah, kriteria penolakan H0 itu jika p-value-nya lebih kecil sama dengan alfa. Jadi umumnya alfa yang digunakan 0,05 atau 0,01. Nah, setiap software statistika itu pasti menghasilkan atau menghitung p-value. Nah, p-value yang didapat dari software ini akan kita bandingkan dengan alfa yang kita gunakan. Kalau nilai p-value-nya lebih kecil sama dengan alfa, H0-nya ditolak. Nah, ini contoh one way ANOVA. Jadi, dalam contoh ini ada suatu survei terhadap penumpang pesawat terbang mengenai tingkat kepuasan mereka. Nah, survei ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 25 pertanyaan dan ada 4 pilihan jawaban. Di mana 4 itu untuk jawaban baik sekali, 3 untuk baik, 2 untuk sedang, dan 1 buruk. Jadi kisaran skor respondennya antara 25 sampai dengan 100. Nah, semakin tinggi total skornya berarti semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap layanan maskapai penerbangan. Nah, ini tabel dari skor responden yang menjawab kuesioner ini. Jadi di sini untuk data Citylink ada 4 responden, AirAsia ada 5 responden, dan Lion Air ada 6 responden. Nah, ini bentuk hipotesisnya, jadi H0, mu Citylink sama dengan mu AirAsia sama mu Lion Air. Nah, H1-nya tidak semua rata populasi sama. Kemudian N-nya, ini banyaknya data, jadi N1, 4, ini data Citylink ada 4, N2-nya 5, data AirAsia ada 5, dan N3 sama dengan 6, Lion Air ada 6. Nah, kemudian harus dihitung mean dari masing-masing airlines ini, jadi mean untuk Citylink, itu X bar 1, mean untuk AirAsia itu X2 bar ini, dan mean untuk Lion Air itu X3 bar ini. Kemudian juga dihitung varians dari masing-masing maskapai airline. Jadi ini varians dari Citylink itu yang S1 kuadrat, ini. Varians dari AirAsia itu yang S2 kuadrat, dan varian dari Lion Air itu S3 kuadrat. Kemudian juga dihitung purata seluruh sampel, jadi X double bar, rata-rata dari seluruh datanya. Nah, setelah dihitung purata dan varian dari masing-masing sampel, kita bisa menghitung MSTR dan MSE. Ya, jadi MSTR ini SSTR dibagi K-1. Nah, di sini dapat SSTR-nya 811,3883, K-1-nya 2, sehingga didapat MSTR-nya 405,6917. Demikian juga MSE-nya, ini dapat SSE-nya yang pembilangnya 13,55, penyebutnya ini 15,3, 12, dan ini dapat MSE-nya. Kemudian MSTR dibagi MSE, kita dapat GF-nya 11,772. Nah, angka-angka ini semua dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Nah, tabel ini sebetulnya tabel one way ANOVA. Kemudian kita ingin menentukan apakah H0 dari one way ANOVA-nya ditolak atau tidak ditolak. Jadi kalau kita menghitung manual, kita bisa menggunakan tabel distribusi F. Jadi ini tabelnya tersedia di internet, bisa dapat dari textbook statistika. Jadi di sini DF-nya, DF pertamanya itu 2, ini dapat dari K-1, ini 2. Kemudian DF keduanya 12, dapatnya dari tadi NT minus K, 15 kurang 3, 12. Nah, kemudian ini F hitungnya tadi, yang sudah dihitung, dapatnya 11,72. Nah, kita lihat untuk DF yang 2 dan 12, nilai F hitung 11,72 itu ternyata di luar tabel. Jadi ini paling besar 0,93. Dan kalau kita lihat upper tail-nya, ini nilainya makin lama makin kecil ya, dari 0,1, 0,05, 0,002 dan seterusnya. Nah, artinya p-value-nya tuh pasti juga lebih kecil dari 0,01. Ya, jadi kita bisa menentukan p-value-nya lebih kecil 0,01. Nah, karena dia lebih kecil dari 0,01, tadi alfanya ditentukan 0,01, berarti H0-nya ditolak. Nah, kalau ditolak, ini berarti tidak semua purata populasi sama. Untuk mengetahui purata populasi mana yang tidak sama, itu dilanjutkan dengan yang namanya multiple comparison post hoc test. Karena one way ANOVA H0 ditolak, maka berarti tidak semua purata populasi sama. Untuk mengetahui purata populasi mana yang tidak sama, dilakukan multiple comparison post hoc test. Ada beberapa tes, ya, ada Bonferroni, ada Sheffey, ada Tukey-Kramer, ada Sidek. Nah, dalam video ini digunakan yang Tukey-Kramer. Nah, multiple comparison ini dilakukan secara sepasang demi sepasang. Jadi ini yang pertama ini pasangan antara Citylink dengan AirAsia, yang kedua Citylink Lion Air, dan yang ketiga pasangan AirAsia dengan Lion Air.
Jadi ini semua kombinasi di antara ketiga maskapai penerbangan. Nah, ini rumus T-nya tadi, rumus Tuki-Kramer-nya. Ini MSI-nya didapat dari tabel ANOVA. Ya. Min-nya nih, X bar I dan X bar Y-nya itu didapat dari perhitungan purata sampel tadi. Nah, ini dapat Tuki-Kramer-nya 2,2981. Nah, dari angka ini akan didapat p-value. Ya. Dalam hal ini, dari software Blue Sky Statistic, p-value ini didapat 0,0947. Nah, nilai 0,0947 ini ternyata lebih besar dari alfa, maka H0-nya tidak ditolak. Artinya, tidak ada perbedaan rata-rata tingkat kepuasan antara Citylink dan AirAsia. Untuk yang pasangan kedua, ini Citylink Lion Air, ini dapat T hitungnya 4,8161, dan dari software Blue Sky Statistic, ini p-value-nya dapatnya 0,0011. Nah, nilai ini lebih kecil dari 0,01. Maka H0 ditolak. Ya. Jadi ini ditolak H0-nya. Artinya ada perbedaan antara Citylink dan Lion Air. Ya, perbedaan rata-rata tingkat kepuasan antara Citylink dan Lion Air. Nah, untuk pasangan ketiga, AirAsia dan Lion Air, ini T hitungnya didapatnya 2,5881. Dari T hitung ini bisa didapat p-value-nya. Nah, ini sini dapat p-value-nya 0,0575. Ini dapat dari software Blue Sky Statistic. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,01 sehingga H0 tidak ditolak. Jadi kalau tidak ditolak berarti rata-rata tingkat kepuasannya tidak berbeda antara AirAsia dan Lion Air. Nah, itu perhitungan secara manual. Sekarang akan dilanjutkan dengan menggunakan software Blue Sky Statistic. Jadi pertama-tama datanya di-input ke dalam Excel. Jadi ini data Excel-nya. Jadi ini data skor tingkat kepuasan dari responden tadi. Ini 4 pertama dari responden Citylink, 5 kedua dari AirAsia, dan 6 terakhir dari Lion Air. Nah, data Excel ini kemudian akan diimport ke dalam software Blue Sky Statistic. Nah, nanti kalau diimport bentuknya ini tampilan dari Blue Sky Statistic ya, jadi datanya seperti ini. Nah, sekarang saya akan beralih ke software Blue Sky Statistic. Nah, ini tampilan software Blue Sky Statistic. Jadi untuk menggunakan atau melakukan one way ANOVA, pertama-tama kita harus buka data. Ya. Jadi kita klik File, klik Open. Kemudian tadi datanya di Excel, jadi kita pilih Excel-nya. Ini. Dan nama filenya ini one way ANOVA Airlines Air ini. Kita klik Open. Nah, di sini ditanya sheet 1, ini di dalam Excel kan ada lembaran. Jadi ini datanya memang di lembar 1, sheet 1 ini kita klik OK. Nah, ini datanya sudah terbaca. Ya. Jadi di sini ada data score ini. Dan ini data airlines-nya. Jadi setelah data dibaca, kita bisa melakukan one way ANOVA. Jadi kita klik analisis ini, kita klik analisis. Kemudian kita pilih means. Dan kemudian kita pilih ANOVA. Di sini ada ANOVA, one way, dan two way. Ini kita klik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi di sini skornya ini akan dibandingkan, jadi masuk ke target variable. Kemudian airlines-nya ini masuk ke faktornya, ini ke sini. Nah, tadi dari perhitungan manual kita tahu bahwa ada perbedaan purata, sehingga kita bisa saya langsung bisa pilih multiple comparison dari sini. Dari option ini kita bisa menentukan multiple comparison, kita klik. Jadi ini, kemudian kita pilih ini metode multiple comparison-nya kita pilih. Tadi kita gunakan Tuki ya, jadi ada banyak pilihan. Kita pilih Tuki, ya, dan kita klik OK. Setelah menentukan metode multiple comparison-nya, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya. Jadi ada Windows baru yang namanya output ini. Dan ini tampilan output-nya. Ya. Di output ini dihitung statistika deskriptifnya. Jadi ini N-nya, banyaknya data. Kemudian dihitung min-nya, median, minimum, maksimum, standard deviation, dan variance. Ini tadi di slide sebelumnya ada rumus untuk menghitung variance dan menghitung min. Min ini. Kemudian ini ANOVA-nya yang ini. Ya, yang bagian kedua ini ANOVA-nya di sini tadi F hitungnya 11,772. Nah, di sini p-value-nya dapatnya 0,0015. Nah, ini nilainya lebih kecil dari 0,01 ya. Jadi nanti H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak,
maka kita ingin tahu purata populasi mana yang berbeda. Nah, itu dilakukan dengan multiple comparison. Ya. Nah, ini multiple comparison-nya bagian bawah sini. Jadi ini T rasionya tadi yang di slide udah T hitungnya dihitung di T to P-nya ini. Kemudian ini P-value-nya ya tadi. Jadi di antara ketiga P-value ini yang lebih kecil dari 0,01 itu yang baris terakhir. Artinya antara CityLink dan Lion Air itu ada perbedaan rata-rata tingkat kepuasan. Ya. Kalau yang pertama dia lebih besar dari 0,01, yang kedua juga lebih besar dari 0,01. Nah itu output dari Blue Sky Statistic. Nah sekarang saya akan kembali ke slide. Jadi ini screenshot dari output Blue Sky Statistic. Ya. Jadi di sini ini saya beri highlight warna kuning. Jadi p-value-nya 0,0015. Jadi angka ini lebih kecil dari 0,01 sehingga H0-nya ditolak. Artinya ada purata yang berbeda. Nah, untuk mengetahui purata mana yang berbeda itu dilakukan multiple comparison. Dalam hal ini menggunakan Tukey-Kramer. Nah, dari hasilnya ini yang bagian bawah ini yang nilainya alfanya lebih kecil dari yang p-value-nya lebih kecil dari 0,01 itu yang terakhir ya, CityLink dan Lion Air. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata tingkat kepuasan antara CityLink dan Lion Air. Demikian video penjelasan tentang One Way ANOVA menggunakan software gratis Blue Sky Statistic.